Nggak apa-apa kalau misalkan pakai baju seenak-enaknya aja. Iya nggak apa-apa. Tapi harus berani nerima konsekuensinya juga dong. Itu. Kenapa di awal saya buka dengan orang asal mempersepsikan diri kita. Toh pilihan kita, respon kita, itu yang akan kita dapat. Oke. Quality of life akan selalu selaras dengan quality of respon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level up people, gimana kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat ya, Mas Pras. Amin. Dan masih di podcast.id, Level up people masih bersama dengan saya Fajarudin Zakiani dan Prasetyo. Yeay. Ini kayaknya kita harus ada ini ya, penonton bayaran kayaknya Mas Pras. Oh iya. Biar Ini dari mana Pondok Indah? So Level up people, kita masih akan ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol yang katanya penting, yang pastinya obrolan ini ngebuat kamu di rumah untuk naik level. Yus, mantap. Mas Pras, happy banget hari ini ketemu lagi sama Mas Pras. Entah di episode keberapa hari ini ya. Gak usah. Pokoknya ada lah ya episode berapa ya. Jadi kalau misalnya Level up people yang udah ngikutin dari awal, udah pasti udah tahu tuh. Ini kayak level video kesini nih. Episode kesini nih. Wah. Itu cenayang kali. Yang tahu ini episode berapa langsung komen di bawah, nanti akan dapat hadiah untuk saya. Oh, Mas Fajar, hadiahnya untuk Mas Fajar. Bukan untuk saya. Saya dulu kalau gitu yuk. Kita mau ngobrolin apa sih di episode kita hari ini? Sebelum kita ngobrol banyak nih Level People, pastiin dulu Level People sambil nonton podcast.id, boleh banget disiapin dulu cemilannya. Kalau yang suka kopi, disiapin dulu kopinya. Agar kenapa? Agar nanti nontonnya tuh makin asik, makin enjoy. Asik. Karena ini berepisode-episode. Seperti K-drama guys. Seperti drama Korea ya. Enggak dong. So, kalau gitu Mas Pras, hari ini episode kita hari ini kita mau ngomongin tentang apa Mas Pras? Apa ya? Gini. Sebelumnya kita udah ngobrolin yang namanya job hugging. Kita terlalu memeluk pekerjaan bukan karena memang pekerjaan itu kita cintai, tapi ternyata nggak ada pilihan lain gitu loh. Iya, seolah-olah terpenjara gitu. Ya, kita ngomongin itu. Mungkin arahnya lebih ke arah mungkin asiknya ya kalau kita ngobrolin itu gimana sih jadi karyawan itu yang di atas rata-rata gitu loh. Karyawan di atas rata-rata. Iya, apapun itu, jadi buruh, jadi admin, jadi apapun itu. Pokoknya teman-teman semua yang bekerja gitu, bekerja. Gimana cara di atas rata-rata ya? Iya, kalau menurut Mas Fajar itu adakah yang perlu ditingkatkan atau mungkin dari kan kalau sebuah pekerjaan itu kan dalam suatu perusahaan itu kan tidak hanya sendiri ya. Betul. Kita ada tim. Ya. Artinya tidak hanya skill, kalau menurut saya ya, dari kacamata saya tidak hanya skill, tapi dipengaruhi juga sama pertemanan yang baik. Oke. Bukan pertemanan yang baik. Pertemanan yang baik juga oke, tapi lebih bagaimana cara kita bergaul gitu loh. Entah ke teman-teman setim atau ke atas, itu kan juga pengaruh loh. Benar banget. Iya kan? Benar. Jadi menurut saya nggak hanya skill aja. Ya. Kalau menurut Mas Fajar sendiri gimana kalau itu? Kalau tadi kan Mas Pras dari kacamata Mas Pras ya. Karena saya juga berkacamata, sekarang juga kacamata saya ya. Kita harus berkacamata nih. Iya. So gini, Mas Pras ini bener banget kalau tadi Mas Pras sampein ini tuh nggak cuma tentang skillnya aja, tapi tentang bagaimana cara dia bergaul. Karena biasanya Level up people di rumah ngerasa nggak sih kalau kita coba kembali ke awal sebelum kita bekerja nih, atau sebelum kita kasih lamaran ke sebuah perusahaan. Biasanya perusahaan itu kan ada job requirement tuh, ada job yang dibutuhkan. Salah satunya adalah mampu berkomunikasi dengan tim. Bener ya? Nah ini
sepakat banget dari apa Mampu berkomunikasi dengan baik, kalau saya sih dengan taunya. baik ya. Oh iya juga sih. Tapi dengan tim maksudnya. Iya Ayolah, juga arahnya ke sana lah, arahnya ke sana lah. Ayolah. Nah, jadi gitu Mas Pras. Jadi bener banget ini tuh bukan tentang apa ya? Kalau mau jadi karyawan punya level di atas rata-rata, bener banget ini nggak cuman tentang bagaimana dia punya keterampilan yang dibutuhkan, tapi juga tentang bagaimana hubungan baik antara dia dengan timnya dan dia dengan atasannya atau dia dengan orang yang ada di dalam organisasinya. Kalau kita ngomongin tentang perusahaan nih. Nah, akan tetapi kalau kita udah ngobrolin tentang gimana caranya kita bisa jadi karyawan di atas rata-rata, so level people di rumah, berarti suka atau nggak suka, kita tuh lagi ngomongin tentang personal qualities. Personal berarti kitanya. Personal. Yes, kualitas individu. Oke. Karena kan mau jadi apa ya? Ini kan yang kita lagi obrolin adalah gimana cara jadi karyawan di atas rata-rata. Ya. So kalau karyawan di atas rata-rata biasanya dalam sebuah perusahaan atau dalam sebuah tim, di dalam sebuah organisasi yang di atas rata-rata itu semua timnya atau biasanya satu orang Mas Pras? Tim lah. Kalau di atas rata-rata? Oh, individunya. Ya, biasanya dalam satu tim, satu divisi yang disebut dengan di atas rata-rata hanya ada satu orang atau segelintir orang yang menonjol. Iya. Gitu. Clear dulu ya. Iya. So berarti guys, kita tuh akan ngomongin tentang personal qualities. Nah, sebelum ngomongin jauh tentang personal qualities, apa sih yang perlu kita siapkan atau apa yang perlu kita hadirkan dalam diri kita yang menggambarkan kualitas diri kita? Ada beberapa hal sebenarnya yang ini bisa banget level up people mulai dioptimalkan sejak level people udah mendengar ini. Yang pertama, Mas Pras, kalau kita ngomongin tentang personal qualities, kita akan banyak ngomongin tentang apa yang bisa orang indra tentang diri kita. Apa yang orang lihat tentang diri kita, apa yang orang dengar tentang diri kita. Yang cium, kecap, kayaknya enggak ya? Enggak dong, kan nggak mungkin dirasain kan? Enggak dong, itu cuma apa yang dilihat, didengar, dirasakan ketika berinteraksi dengan kita. Ya. Kita akan mulai dari situ dulu level people. Apa yang bisa orang lihat tentang kita, apa yang bisa orang dengar tentang kita, dan apa yang bisa orang rasakan tentang kita. Dan ini akan sangat berkaitan dengan, kita tuh perlu sadar guys, bahwa orang itu akan mempersepsikan diri kita sesuai dengan persepsi mereka masing-masing tentang diri kita. Dan persepsi itu nggak pernah bisa kita kendalikan. Persepsi orang itu nggak pernah bisa kita kendalikan. Akan tetapi menariknya, persepsi itu bisa kita bahasanya itu dia nggak bisa dikendalikan, tapi bisa kita frame supaya orang bisa mempersepsikan diri kita seperti itu. Dia nggak bisa dikendalikan, tapi dia bisa di framing. Contoh. Maksudnya gimana sih Mas? Contoh gini. Level people di rumah, menurut level people di rumah, ini kita kalau ambil contoh analogi yang lebih luas, yang bisa jadi level people juga lebih mudah nanti menganalisanya. Ketika pemilihan kepala negara, sebuah kepala negara. Menurut Mas Pras, kita ambil Mas Pras sebagai rakyat lah. Oh iya, saya masyarakat. Masyarakat ya, nggak jelata ya. Sebagai rakyat, sebagai masyarakat Mas Pras, ketika Mas Pras melihat debat kandidat calon presiden, menurut Mas Pras yang muncul di layar televisi atau yang Mas Pras saksikan, apakah itu otomatis tentang dirinya? Sebenarnya sih belum tentu ya. Tapi karena ngelihat debatnya, oh dia seperti itu, seolah-olah seperti itu gitu. Di pikiran kita ya. Ya. Kalau nggak kritis, jadi oh dia orangnya begini, oh orangnya kayak gini. Kalau nggak kritis ya. Iya kalau nggak kritis banget ya. Oh dia nggak berkarisma. Gitu kan ya? Iya. Itu kan yang muncul di kita ya. Oh itu framing masuknya ya. Ya. Tapi tahu nggak sih level people dan Mas Pras, seseorang atau misalnya kita ambil contoh nih kepala negara, apa yang muncul di ranah publik itu semuanya set the frame. Oke. Bahkan ada satu ungkapan yang mengatakan bahwa who set the frame will win the game. Siapa yang bisa men-set framing lebih awal, dia akan yang memenangkan pertarungannya. Dalam konteks menjadi karyawan rata-rata juga seperti itu berarti. Sama.
Nah, yang jadi kita kalau di dalam konteks karyawan menjadi karyawan di atas rata-rata adalah frame apa yang ingin kita bangun agar persepsi teman kita, persepsi atasan kita dan persepsi orang-orang di dalam sebuah organisasi tentang kita sesuai dengan apa yang ingin kita bangun. Sederhananya bisa juga disebut dengan personal branding, misalnya gitu. Personal branding kan sebenarnya sedang menanamkan citra kan untuk set the frame di benak orang lain yang melihat dia. Sampai sini clear dulu ya. Clear. Nah, karena setiap orang akan mempersepsikan diri kita nih Mas Pras dan juga level people, kita tuh perlu sadar banget bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita kerjakan ini akan selalu dipersepsikan oleh orang lain. Terbayang? Jadi contoh sederhana, kita belum ke kerjaan dulu ya. Contoh misalkan ke grooming aja. Pakaian ke kantor. Bagaimana rambutnya, bagaimana wangi-wangiannya. Oke, makanya kita bisa sering dengar dari seorang teman atau siapapun, oh dia mah orangnya rapi orangnya. Nah, oh dia orangnya wangi. Ya. Jadi itu framing ya. Framing, bahkan ada orang yang bisa jadi dia nggak percaya kalau dia tuh ekonominya menengah ke bawah. Karena framing itu sendiri. Yes, karena setiap kali dia tampil itu dengan kondisi yang mungkin bajunya nggak mahal, tapi mungkin rapi. celananya nggak bermerek, tapi rapi, wangi, rambutnya rapi, mandi. So guys, ini satu aja dulu Ya mandilah. Saya baru sadar. Ya mandilah. Ya mau kerja nggak mandi. kan ada sebagian orang yang kerja karena udah telat nih. Cuci muka aja gitu Cuci ya. muka, gosok gigi aja kan. Nah, jadi ada juga kadang yang berpikiran bahwa gue lu kalau mau nerima gue begini adanya. Be yourself gitu ya. Iya, be yourself. Alibinya. Cuman guys, nggak bisa kayak gitu. Honestly nggak bisa guys. Be yourself itu bukan dengan cara kita menzolimi orang lain. Karena apa yang dia lihat, dia dengar dan dia rasakan tentang kita, mereka punya hak loh melihat sesuatu hal yang baik dari diri kita. Mereka berhak untuk itu. Seperti halnya kita tidak hanya berhak, tapi kita juga wajib menampilkan yang terbaik untuk orang lain. Kenapa? Apa yang kita tampilkan ke orang lain adalah bentuk bagaimana kualitas diri kita. Clear? Sederhananya teman-teman, emang benar apa Mas Fajar, orang itu akan selalu mempersepsikan. Oke, level people coba boleh banget dibayangin sebuah situasi. Sekarang level people berada dalam sebuah pusat perbelanjaan. Nah, ayo bayangin dulu supaya level people makin clear nih. Bener nggak sih orang itu kan mempersepsikan? Bayangin dulu di sebuah pusat perbelanjaan. Dan level people ngelihat ada orang laki-laki sehat badannya, tingginya proporsional, terus dia menggunakan bajunya nggak compang-camping, tapi agak kusut dan sedang minta-minta ke setiap pengunjung yang hadir. Oke, pelan-pelan ya. Nah, sekarang ketika level people lihat fenomena itu, pertanyaan saya, apakah mulut level people akan mengatakan sesuatu? Rasanya enggak ya. Mulutnya tetap bisa terbungkam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana suara-suara di dalam kepala level people? Ada suara apa yang muncul di sana? Itu kayak otomatis muncul ya. Nah, kalau kita mulai menyadari, itu persepsi ya? Iya. Itu kan berarti gambaran kita tentang orang itu. Yang bisa jadi kita langsung menjudge pikiran kita tuh, karena yang muncul di dalam pikiran kita itu dia nggak bisa membedakan mana benar mana salah. Karena yang muncul di dalam pikiran adalah sebuah kebenaran menurut persepsinya. Tanpa kita cari tahu, ini orang kok badannya sehat, kenapa minta-minta? Karena kita bisa jadi kita nggak tahu di ujung sana ada kamera. Saya baru mau bilang. Iya kan? Lagi ngeprank. Dan karena kita seperti itu cara manusia bekerja, makanya ada yang mengatakan bahwa pikiran manusia itu sharp and wild, tajam dan buas. Karena dia akan mempersepsikan banyak hal sesuai dengan keinginannya.
Kebayang nggak level people? Kalau level people mau jadi karyawan di atas rata-rata, tapi datang ke kantornya tuh telat. Kok saya itu ya? Terus bajunya asal-asalan aja pakainya. Akhirnya frame yang muncul dari kepala orang-orang tentang saya adalah si Pras mah tukang telat. Nah, bener nggak? Iya. Yang padahal kan bisa jadi dalam misalkan setahun Mas Pras berkarir, bisa jadi telat itu nggak setahun juga. Enggak setahun Beberapa juga. kali aja misalkan kan. Iya, beberapa kali yang on time-nya. Yang on time. Karena sudah akhirnya kan terframe-nya gitu. Framing Terframing iya, kan? Nah, tapi intinya itu ya. Nah, gimana cara kita bisa jadi karyawan di atas rata-rata tapi satu datang aja telat. Terus yang kedua dari outfit nggak level people ini perlu digarisbawahin, ini nggak perlu mahal dan nggak perlu bermerek. Tapi level people nyaman ketika mengenakan itu. Dan rapi di hadapan orang lain. Dan rapi ketika orang lain itu melihat. Gitu. Itu tuh sebenarnya kita lagi ngasih apa ya? Kalau kita rapi itu sebenarnya satu untuk diri kita, yang kedua kita mau memuliakan siapapun yang sedang melihat kita. Karena mereka berhak untuk dapat yang terbaik dari yang kita punya. Mereka berhak itu, Mas Pras. Itulah kenapa level people boleh banget kok level people invest parfum, baju yang cukup nyaman dan nggak perlu mahal-mahal. Tunggu aja tanggal kembar, cek di keranjang oranye atau keranjang kuning, nggak perlu mahal, penting nyaman. Jadi satu itu dulu, karena setiap orang akan mempersepsikan. So kita perlu pastikan dulu apa yang bisa dilihat, didengar dan dirasakan orang lain itu adalah yang terbaik dalam diri kita. Itu yang pertama nih. Jadi membentuk persepsi yang baik ya tentang Yes, diri kita. benar. Untuk menjadi karyawan rata-rata itu sendiri ya. Yes, karena orang akan selalu mempersepsikan kita, bisa jadi persepsinya nggak tepat, bisa jadi persepsinya tepat. Tergantung bagaimana teman-teman memframe itu. Dan ini tuh bukan tentang teman-teman lagi lagi menjadi bukan jadi diri teman-teman yang seutuhnya atau berperilaku seperti orang lain. Ini bukan tentang itu. Tapi tentang bagaimana teman-teman mau memuliakan diri teman-teman dan juga teman-teman memuliakan orang lain yang akan bekerja sama dengan teman-teman semua. Ini jatuhnya teman-teman ya, jatuhnya bagaimana kita mengkomunikasikan diri kita ke orang lain ya. Benar. Secara nonverbal. Yes, makanya ada yang menyebutnya sebagian menyebut ini personal branding. Gitu. Cuman kalau saya lebih nyaman menyebutkan ini personal qualities. Daripada capek-capek kita bilang, gue orangnya on time loh. Pakai mulut kita omongin, gue orangnya on time loh. Gue orangnya rapi loh. Gue orangnya wangi. Nggak perlu diceritain, lu cukup jadi emang sudah rapi, udah nggak perlu diceritain pakai mulut pun orang-orang udah langsung kepikiran, dia wangi, dia rapi, dia on time, dia begini, dia begitu gitu ya. Itu karena kalau mau jadi di atas rata-rata itu perlu ngebangun trust. Dan menariknya trust ini hanya bisa kebangun atas dasar dari adanya hubungan baik. Hubungan baik ini baru bisa terbangun kalau kita udah kenal sama orang itu Dan dekat ya, kenal dekat ya. Dan kenal bisa terbangun kalau kita udah tahu. Nah, kita kalau untuk tahu, kita perlu cari tahu. Jadi gini, yang tadi itu yang personal branding yang ditingkatkan yang tadi itu, kalau seandainya nih misalkan atasan kita ada pekerjaan di luar, ke luar kota. Ya. Wah, misalkan ya, ini atasan nih, gue butuh pendamping nih. Tapi karena besok itu jalannya pagi naik pesawat, Ya. gue butuh yang orangnya on time. Ya. Tak, langsung muncul di pikiran si atasan yang orangnya on time, karena terus ketemu sama misalkan orang dari perusahaan lain, leader dari perusahaan lain, gue butuh orang yang rapi juga nih, yang komunikasinya rapi. Pasti di pikiran leadernya itu di pikiran atasan kita itu pasti satu orang yang muncul tuh ya. Yes, udah terbangun top of mind tuh. Ya, itu namanya top of mind, betul. Udah terbangun itu. Apalagi mau ketemu kliennya di Jepang. Misalnya ya orangnya Mister Satu Mata. Itu satu mata. Iya, gue butuh orang yang disiplinnya benar-benar. Si ini nih orang disiplin nih. Kalau si Anu mah nggak disiplin. Jadi kita tuh nggak perlu sibuk menyampaikan siapa kita.
ketika itu udah mulai bisa apa ya, sederhana itu kita tunjukkan itu, orang tuh nggak perlu, kita tuh nggak perlu ngejelasin banyak hal sih gitu. Karena pahlawan itu nggak pernah nyebut dirinya pahlawan. Pahlawan itu diakui bukan mengakui. Iya. Gitu ya. Jadi level people, yang pertama banget teman-teman perlu banget frame diri teman-teman terhadap apa yang bisa dilihat, didengar, dirasakan tentang diri teman-teman. Karena setiap orang itu akan mempersepsikan diri teman-teman. Pertanyaan adalah teman-teman akan dipersepsikan seperti apa oleh orang lain. Maunya dipersepsikan. Under perceived value, lebih sebenarnya value teman-teman itu di bawah nilai wajarnya. Dia emang nggak cocok jadi manajer, telat mulu, nggak pernah bisa ngasih solusi, nggak punya problem mulu solving. sih? Kan nggak ke situ arahnya. Oke, saya ganti guys. Dia emang nggak bisa ngasih solusi, dia emang nggak bisa ngebangun tim. Nah, atau teman-teman mau dipersepsikan over perceived value. Teman-teman itu dipersepsikan oleh orang lain punya value, punya nilai di atas. Jadi yang intinya semestinya. teman-teman itu mau dipersepsikan oleh atasan atau teman-temannya di perusahaan, mau dipersepsikan yang baik atau yang buruk. Nah, sederhananya gitu. Nah, terus kalau gitu Mas Fajar, gimana, apa yang bisa kita bangun? Nah, tadi saya katakan bahwa persepsi itu nanti akan mulai muncul ketika kita sudah mulai membangun trust. Trust itu adanya mulai terbangun hubungan baik. Nah, teman-teman, trust itu mulai terbangun ketika teman-teman bisa membangun dua hal. Apa aja tuh? Satu, trust itu akan terbangun dari kompetensi. Yang kedua itu dari karakter. Nggak ada orang yang trustnya kebangun ketika salah satunya patah. Iya kah? Contoh, dia jago manage orangnya, problem solvingnya bagus, tapi dia culas. Dia baik banget sih orangnya, dan empatinya tuh tinggi banget, tapi dia nggak bisa manage orang. So guys, nggak bisa trust kebangun ketika salah satunya patah. Jadi dua ini akan beriringan nih. Jadi pertama, teman-teman mau dipersepsikan seperti apa dulu? Minimal dari apa yang bisa orang lain lihat, dengar, dan rasakan tentang teman-teman. Boleh banget dimulai dari grooming ya teman-teman. Oke, yang kedua, bagaimana teman-teman membangun trust? Dimulai dari dua hal. Kompetensi yang teman-teman punya, dan yang kedua adalah karakternya teman-teman. Kemampuan lah ya. Kemampuan dan karakter gitu ya. Yes. Nah, saya mau ambil satu di antara kompetensi dan karakter. Kalau kompetensi udah clear rasanya ya. Di luar misalnya komunikasinya baik, terus asertif misalkan orangnya, nggak bertele-tele. Nah, yang karakter ini, karena karakter ini kan agak apa ya, agak absurd lah. Dia penilaiannya tuh susah di apa ya, non measurable lah. Dia nggak ada satu pakem yang bentuk karakter seperti apa sih. Nah, setidaknya agar kita turunkan dia jadi bisa dinilai bentuk karakter itu, kita akan lihat salah satunya teman-teman. Kalau teman-teman ini ada di dalam diri Anda, segeralah bertobat. Apa? Salah satunya adalah teman-teman masih berkumpulkah dengan orang-orang yang suka FGD? Fokus gibah discussion. FGD. Guys, kalau misalnya teman-teman masih berkumpul dengan teman-teman yang suka fokus gibah discussion, saran saya keluar. Kenapa saya katakan keluar? Teman-teman tuh, walaupun teman-teman tidak melakukan gibah, ingat di yang pertama bahwa orang akan selalu mempersepsikan diri kita, dan orang akan melihat siapa teman kita, di mana circle kita. Bayangin teman-teman udah keren nih, wow, rapi, terus disiplin orangnya, problem solver, tapi circle teman-teman tuh orang-orang yang kalau dikasih kerjaan tuh suka ngegerutu. Terus kalau misalkan ada satu hal yang lagi nggak oke, pengaruh itu ya, ngeblaming orang lain. Oh, itu pengaruh banget. Itu pengaruh banget. Kenapa? Karena orang akan mempersepsikan, dan persepsi itu jarang banget orang ada yang mau menelusuri. Ini bener nggak? Karena apa yang dia lihat? Nggak kritis ya? Iya, karena apa yang dia lihat, dia dengar dan dia rasakan. Sebagian besar akan telan mentah-mentah bahwa ini adalah sebuah kebenaran. Manusia hidup di dalam dunianya sendiri ya. Yes. Itu.
guys. Jadi kalau kita mau di atas rata-rata, yang pertama tadi kita mau dipersepsikan seperti apa. Terus yang kedua bangun trust-nya teman-teman. Dan kalau misalnya udah kebangun trust-nya nih, yang ketiga tadi yang terakhir apa Mas Pras? Masih ingat? Yang mana ya? Yang barusan tadi. Kok tiba-tiba saya lupa ya? Hilang di dalam pikiran saya. Ah itulah guys. Yang ketiga ya nanti dimundurin lagi videonya. Dan kalau udah tiga-tiganya itu teman-teman, so Mas Fajar, kalau begitu gimana caranya dari tiga ini saya mau turunkan jadi sebuah perilaku? Karena kan di atas rata-rata bentuknya kan perilaku nih. Ya. Setelah sudah mulai dipersepsikan seperti apa dan lain-lain sebagainya, trust dan lain sebagainya, terakhirnya adalah perilaku konkret apa yang menggambarkan dia di atas rata-rata atau apa yang bisa dia hadirkan untuk menjadi di atas rata-rata. Clear? Teman-teman, kalau udah sampai di sana, teman-teman bisa lihat ini ada satu yang pernah diulas sama Ron Kaufman namanya. Oke. Teman-teman nanti kalau mau lihat bukunya nih, penulisnya tuh Ron Kaufman. Dia nulis buku itu judulnya adalah Uplifting Service Excellence. Apa tuh? Sederhananya di sana Ron Kaufman memperkenalkan satu model namanya Service Level Agreement. Service Level Agreement. Ya, jadi kalau misalkan nanti teman-teman mau menghadirkan sebuah perilaku, nah teman-teman bisa banget nih nanti jadi sebuah referensi, baca deh buku yang ditulis sama Ron Kaufman, judulnya Uplifting Service Excellence. Si Ron Kaufman ini dia memperkenalkan sebuah model namanya SLA, Service Level Agreement. Nah, apa sih Mas Fajar SLA itu? Ron Kaufman tuh bilang gini di dalam bukunya, daripada alih-alih Anda ingin memperkenalkan siapa diri Anda untuk menghadirkan sebuah pelayanan yang tanda disebutnya itu adalah unbelievable, Anda bisa mulai menghadirkan perilaku diri Anda untuk menghadirkan sebuah perilaku yang unbelievable, sehingga orang itu akan lebih mengingat siapa diri Anda. Coba kasih contoh atau apa? Contoh, gini, teman-teman, di SLA itu nanti ada beberapa tingkatan. Tingkatan pertama itu disebutnya basic. Basic ini contoh, ambil misalkan tentang yang mudah. Saya ambil tentang kedisiplinan, Mas Pras. Ambil contoh disiplin. Basic kedisiplinan, misalkan buat laporan jam 12 setiap minggunya. Submit laporan jam 12 setiap minggunya. Nah, yang level basic, dia akan melakukan submit laporan setiap jam 12. Itu basic tuh. Ya, sesuai dia ngerjain sesuai dengan SOP aja. Oke. Di atasnya basic, nanti ada level namanya desired. Apa tuh? Desired itu level yang diharapkan. Nah, saya agak lupa nih. Yang kedua ini antara desired atau expected. Jadi teman-teman bisa boleh bantu dilihat juga ya. Nanti coba dikonfirmasi mana desired, mana expected dulu. Jadi yang level kedua itu yang diharapkan. Contoh misalkan, yang diharapkan misalkan kalau misalkan jam 12, kalau bisa dia sudah submit itu sebelum jam 12. Kan satu level di atas dia kan. Kalau yang awal tuh basic, ya disuruh jam 12, ya udah jam 12 aja. Sebenarnya gitu. Nah, yang desired ini kalau misalkan jam 12, jam 11 dia udah submit. Yang selanjutnya? Nah, yang selanjutnya yang ketiganya adalah expected. Expected ini adalah yang kedua itu yang semestinya, yang ketiga itu yang diharapkan. Saya coba searching ya. Supaya nanti teman-teman tidak ini nih, berharap teman-teman nggak tersesat. Sebentar ya. Ron Kaufman. Penting ya kalau mau jadi karyawan di atas rata-rata itu harus punya pengetahuan. Kalau nggak punya pengetahuan tambahan, seolah-olah ngejalanin sebuah pekerjaan ya kayak mengalir aja. Iya dong. Ya mengalir aja. Sedangkan yang dibutuhkan adalah ternyata lebih dari itu. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa nambah pengetahuan untuk teman-teman jadi seseorang yang menjadi karyawan di atas rata-rata. Amin. Nah, nih teman-teman,
Saya dapat nih. Basic. Oh, yang kedua expected guys ternyata. Level expected ini adalah level pelayanan yang standar, yang nggak ada pelayanan yang nggak ada istimewanya. Dia kalau misalkan tadi kalau misalkan disiplin yang basic, yang standar itu dia nggak ngasih nilai tambah. Jadi kalau jam 12 ya udah jam 12 dia submit. Kalau expected ini dia memang ada satu level, tapi ini tuh itu nggak excellent banget value-nya. Apa tuh? Submit jam 12 dia udah mulai submit adalah 11.30 misalkan. Udah mulai mepet-mepet lah. Itu expected. Kalau yang level selanjutnya adalah desired. Desired itu baru yang diharapkan. Level yang diharapkan ini kalau misalkan submit jam 12, dia udah langsung submit itu sekitar jam 10. Jauh sebelumnya ya? Jauh sebelumnya. Early time atau early bird lah kalau misalkan dia lebih awal. Dan level selanjutnya, level kelima adalah level surprising. Level surprising belum ada yang keempat ya? Level keempat desired. Oh, level satunya itu kriminal. Oh, itu submit jam 12. Dia jam 3 baru submit. Itu kriminal namanya guys. Itu kriminal. Jadi kriminal, basic, expected, desired. Selanjutnya level surprising. Level surprising ini mulai ada added value di sana. Dia nggak hanya submit jam 10, tapi dia kasih kata-kata terbuka untuk melakukan diskusi. Dan saya bersedia untuk membuat laporan yang sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan. Jadi dia kasih itu tuh, nggak cuman submit jam 10, tapi dia kasih notes bahwa dia siap untuk diskusi dan dia berkenan untuk melakukan perubahan ketika memang ini belum sesuai dengan yang diharapkan. Artinya dia bersedia melakukan itu, dalam mentalitasnya dia bersedia mau berkembang lah ya. Ya, dia menghadirkan added value ya. Yang sebenarnya kan secara SOP ya udah submit aja jam 12. SOP-nya kan cuma gitu nih. Dan yang terakhir adalah unbelievable. Apa tuh? Unbelievable ini adalah dia menghadirkan sesuatu yang bukan hanya sebentuknya added value, tapi orang lain nggak memikirkan sampai ke sana. Contoh, kalau misalkan submit jam 12, kalau tadi kan word surprising itu adalah submit kalau jam 12 dia submit jam 10 plus ada notes. Dia siap untuk diskusi. Ya. Kalau unbelievable, dia misalkan submitnya jam 10, dia siap untuk diskusi, dia melampirkan nomor handphonenya secara langsung misalkan ya. Bisa langsung menghubungi di sini dan saya akan bersegera untuk menjawabnya. Biasanya kan submit aja ya. Misalkan ini bukan submit yang ke atasan misalkan, ini submit ke divisi lain. Alih-alih dia cuman untuk via email aja, tapi dia kasih langsung nomornya supaya bisa langsung di japri. Iya. Memudahkan orang lain jatuhnya ya. Nah, itu dia. Itu unbelievable. Menghadirkan yang orang lain gak pernah kepikiran. Dan itu level yang bisa teman-teman hadirkan setelah 3 hal tadi selesai tuh. Dimulai dari bagaimana mau dipersepsikan, terus apa yang mau diberikan, bangun trust dan segala macamnya. Yang terakhir adalah menghadirkan perilaku-perilaku yang unbelievable. Perilaku-perilaku yang belum bisa dihadirkan oleh karyawan lain. Dan sebagai catatan, ini tidak termasuk dalam sugar coating atau menjilat. Bukan. Ini adalah personal qualities. Nah, kalau gitu, apa yang bisa saya lakukan Mas Fajar? Kalau udah 3 tadi, teman-teman boleh buka catatan, mulai ambil satu yang menjadi job desk teman-teman. Contoh misalkan tadi job desk saya yang pertama, yang teman-teman lakukan adalah setiap harinya submit laporan. Nah, itu breakdown jadi bentuk unbelievable apa yang bisa dihadirkan berkaitan dengan submit laporan.
Itu baru satu ya. Kan biasa job desk kan ada banyak ya. Selain submit laporan, terus misalkan ada berkoordinasi dengan tim lain. Ya. Nah, masing-masing job desk itu tuh teman-teman buat SLA-nya. Dari mulai level basic, kalau kriminal rasanya nggak perlu ya. Harus dihindari ya. itu nggak perlu dibuat, guys. Sejauh teman-teman itu melampaui batas basic, itu udah masuk kriminal tuh. Masuknya kan negatif ya, itu jauh itu udah masuknya kriminal. Jadi teman-teman setiap job desk-nya bisa banget nanti dibuat SLA-nya dari mulai level basic, terus expected, desired, surprising sampai ke unbelievable. Kenapa sih Mas Fajar kita perlu buat seperti itu? Nanti teman-teman akan mulai terbiasa menghadirkan perilaku-perilaku yang bisa jadi belum pernah dihadirkan oleh karyawan yang lain. Itu yang ngebuat kita bisa menjadi di atas rata-rata. Kalau skill, teman-teman, skill tuh bisa banget. Kenapa sih Mas Fajar kok sarannya nggak cuman bukan tentang tingkatin skillnya? Guys, yang meningkatkan skill kalau ada 10 orang dalam satu tim, 10-10-nya tuh pasti ningkatin skill kok. Itu udah kewajiban lah ya kalau ningkatin skill. Bener nggak sih Mas Pras? Iya. Nah, yang mereka luput itu dari yang apa namanya, dari yang jadi job saya ini, job desk saya ini, apa yang saya bisa hadirkan, edit value apa yang saya bisa hadirkan yang bisa jadi karyawan atau bisa jadi atasan saya juga nggak pernah berpikir saya bisa melakukan itu. Itu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah bisa menghadirkan itu, nanti teman-teman boleh buat dari yang sering banget teman-teman lakukan dulu, dari yang paling rutin teman-teman lakukan, mulai buat SLA-nya sampai ke unbelievable. Dan teman-teman coba aplikasiin perilaku itu. Dan kalau misalkan ada yang udah diaplikasiin, teman-teman boleh banget sharing nanti di kolom komentar apa yang terjadi sama teman-teman. Kalau dari penjelasan tadi tuh, itu banyak yang bisa kita dapat dijadikan positif untuk diri kita lah ya itu. Banyak banget Mas Pras. Tapi kalau kita ambil tema besar yang tadi dari awal itu kan bagaimana menjadi seorang karyawan di atas rata-rata. Sedangkan mungkin kebanyakan kebanyakan orang-orang ya bekerja aja, cari duit dan sebagainya. Ya kan. Tanpa berpikiran harus menjadi karyawan di atas rata-rata itu sendiri. Nah, mungkin biar tercerahkan nih, biar termotivasi untuk menjadi seorang karyawan di atas rata-rata. Emang saya punya pertanyaan gini, emang apa sih manfaatnya menjadi seorang karyawan di atas rata-rata itu? Wah, ini pertanyaan yang sederhana tapi deep, guys. Apa sih yang sebenarnya keuntungan ya, manfaat keuntungannya lah seorang ya saya kerja dapat gaji ya sudah. Toh biasa-biasa juga digaji. Iya. Gajinya sama. Buat apa saya harus menjadi yang seperti itu? Capek-capek kan gini. Iya. Nah, biar termotivasi emang apa sih manfaatnya buat saya? Teman-teman, ini pertanyaan tuh honestly ini deep banget teman-teman. Ketika ditanyain apa manfaatnya buat saya, teman-teman gini. Teman-teman ketika ini baru akan ada manfaatnya dan teman-teman akan merasakan manfaatnya. Bisa jadi kalau Tuhan sedang mengizinkan teman-teman untuk tahu fakta ini, teman-teman bersyukur karena ini rezeki buat teman-teman. Tapi kalau sometimes Tuhan belum mengizinkan itu, tapi teman-teman percayalah, teman-teman akan menjadi sebuah perbincangan yang cukup hangat di divisi Anda ketika Anda memutuskan untuk resign. Apa manfaatnya? Teman-teman setelah teman-teman resign, atau bisa jadi Tuhan memperkenankan teman-teman untuk pulang lebih awal. Misalkan meninggal gitu ya. Oh, meninggal. Oke. Pulang lebih awal, meninggal. Teman-teman mau dikenang seperti apa? Apakah orang yang sering ngomongin orang lain? Apakah orang yang kalau dapat kerjaan tambah itu ngegerutu terus? Apakah orang yang sering nyalahin orang lain tanpa mau berkaca sama dirinya sendiri? Atau orang yang sebaliknya? Oke, itu kalau sudah berpulang ya. Tapi kalau seandainya kita konteksnya dalam masih hidup, ini adalah tentang kenapa saya ambil personal qualities bukan personal branding? Karena personal qualities itu melekat. Personal qualities yang baik akan menghasilkan branding yang baik.
Jadi branding itu hasil dari kualitas teman-teman sendiri. Apa manfaatnya? Ketika teman-teman bisa kualitas dirinya adalah kualitas yang baik, teman-teman akan selalu punya tempat dimanapun teman-teman berada. Karena personal qualities itu melekat, Mas Pras. Nah, personal qualities itu melekat. Ini ada yang nyangkut nih pikiran saya nih. Saya bukan orang yang seperti itu. Ya. Apakah itu adalah suatu karakter yang memang sudah terbentuk dari apa ya, dari sebelum-sebelumnya, dari kecil, atau itu bisa dilatih? Oke. Kalau teman-teman belum seperti itu, ngomongin tentang komunikasi, ngomongin tentang karakter, itu tidak ada yang pernah rigid. Rigid itu apa sih? Nggak ada yang saklek. Oh. Kalau emang dia terlahir dari keluarga pencuri, bapak ibunya culas, pasti anaknya culas. Enggak. Ya enggak juga sih. Kalau bapak ibunya anaknya pasti pemulung. Enggak juga sih. Bapak ibunya pemulung, anaknya pasti compang-camping. Suka-sukanya dia kalau berpakaian. Belum tentu. Karakter itu, jadi kalau pertanyaan bisa dilatih nggak? Bisa. Tapi gerbangnya adalah yang Mas Pras tadi sampein. Sadar dulu. Kalau misalkan saat ini saya bukan orang yang seperti itu. Oh, itu udah level 1 tuh, udah bagus. Pintunya udah kebuka. Oh iya. Saya bukan orang seperti itu. Bagus. Tandanya what's new, what next. Lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, kalau merasa tidak apa-apa dengan karakter yang seperti itu, ya berarti nggak apa-apa. Nggak apa-apa nggak disiplin, ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kalau misalkan pakai baju seenak-enaknya aja, ya nggak apa-apa. Tapi harus berani nerima konsekuensinya juga dong. Itu. Kenapa di awal saya buka dengan orang asal mempersepsikan diri kita, atau pilihan kita, respon kita, itu yang akan kita dapat. Oke. Quality of life akan selalu selaras dengan quality of respon. Kualitas hidup kita itu akan selalu sama dengan, akan selalu sejalan dengan kualitas respon kita. Tapi saya mau kasih tambahan. Boleh. Kalau tadi kan kita udah omongin cara menjadi karyawan di atas rata-rata itu membentuk personal apa? Kualitas diri. Iya. Membentuk. Jadi kita harus punya kualitas diri yang baik lah ya. Yang memang di atas rata-rata itu, yang kalau kalau kita bisa latih itu jadi karyawan di atas rata-rata. Ya. Tapi ada satu momen, mungkin ada konteks lainnya selain itu ya. Adalah bagaimana yang tadi saya bilang di awal, bagaimana kita bisa dekat dengan banyak orang atau mungkin atasan ya. Atasan itu kita bisa dekat dengan atasan dengan baik. Ya. Artinya menjalin hubungan, membangun hubungan dengan baik. Ya. Karena saya pernah dapat cerita dari teman. Ya mungkin ya, saya nggak tahu ya. Mungkin skillnya ya rata-rata banyak orang pada umumnya lah. Hanya saja dia punya kedekatan yang baik dengan atasannya. Ya. Kebetulan atasannya hobi mancing. Ya. Ternyata teman saya ini punya pemancingan. Wow, dapet lah ya engagementnya. Oke. Akhirnya atasannya, coy, lu punya pemancingan ya? Iya pak, mau main? Ayo udah main. Wah, mantap. Ini deket. Akhirnya suatu saat itu kalau nggak salah mau dinaikin apa jabatannya, yang dipilih ketimbang orang lain, yang dipilih dia, teman saya itu. Karena pemancingan tuh ya. Cuma gara-gara pemancingan. Artinya di sini buat saya ya, selain yang tadi disebutin, artinya kita harus punya hubungan yang baik lah sama orang lain. Yes.
Jangan jadi orang yang culas, Nah. jangan jadi orang yang suka ngomongin orang. Dua hal tadi tuh ya, kompetensi sama karakter ya. Iya betul itu, masuk ke situ. Intinya itu gimana kita ngebangun hubungan baik ya. Ya. Itu kan tadi contoh ya pemancingan ya. Kalau kita nggak punya pemancingan yang lain lah, yang lain lah. Pemandian misalnya. Bukan berarti kita harus maksain. Oh, gue harus punya pemancing. Enggak juga. Tapi Enggak juga, kan bener. banyak hal dalam Betul, kehidupan ini untuk deketin orang, untuk membangun kedekatan dengan orang kan nggak hanya pemancingan. Kan Betul. bisa banyak hal ngobrol-ngobrol. Lalu Pak ngerokok bareng yuk Pak, ngopi-ngopi bareng yuk Pak. Ya. Apapun itulah ya kan. Jadi ngebentuk hubungan itu kayaknya penting juga deh Mas. Benar dong. Dan menariknya ngomongin membangun hubungan tadi, Mas Pras, di dalam komunikasi Ya. itu ada teknik bagaimana cara membangun hubungan yang baik. Dan Kalau misalkan dirasa level of people di rumah ini perlu banget untuk dibahas supaya mengkonkretkan nih, kita udah bahas tentang gimana caranya jadi karyawan di atas rata-rata, dan Mas Pras udah ngebuka tadi tuh ternyata selain yang punya rata-rata tadi perlu juga punya hubungan baik. Ya. Gimana sih caranya membangun hubungan baik itu Mas Fajar dan Mas Pras? So kalau misalnya teman-teman dirasa ini tuh penting banget untuk kita kulik lebih dalam, boleh ketik dulu di komentar ya. Bahas dong, gitu. Boleh dong. Boleh dong. Setelah boleh dong. episode Boleh ini boleh dong. boleh dong. Iya dong. Biar terus ini. Jadi boleh banget langsung diketik aja di kolom komentar. Dan Mas Pras, rasanya kalau kita bisa mengoptimalkan hal tadi Mas Pras, sampai kepada dalam SLA tadi, kita udah bisa mengkonkretkan satu persatu dari job desk kita buat sampai ke level unbelievable. Itu rasanya kita jadi karyawan di atas rata-rata, itu tuh nggak perlu digembar-gemborin. Saya ini kalau di atas rata-rata lo enggak. Orang akan langsung bisa mempersepsikan itu. Dan kita akan bisa jadi top of mind. Kalau di pepatah Cina bilangnya perilaku itu lebih efektif daripada kata-kata. Ini dia ya. Kelihatan kan guys yang suka nonton drama Cina di Facebook. Itu buku. Oh, di buku ya. Saya suka baca buku. Kirain drama Cina di Facebook ya. Enggak, itu buku. Yang cuman 15 menit tiba-tiba tonton dan beli. Ya Allah itu saya guys. Kepati ujung-ujungnya ya. So, yuk mulai dioptimalin sahabat-sahabat semuanya level people di rumah, untuk level people untuk jadi karyawan di atas rata-rata. Kalau misalkan ada yang mau kita bahas lagi level people, boleh banget langsung aja di email. Kalau misalkan ada cerita level people, pengalaman level people yang rasanya itu penting banget Mas Fajar untuk orang banyak itu tahu supaya bisa mengambil insight dari apa yang dialami oleh level people, boleh banget langsung di email aja ke kita di podcourse.id@gmail.com. Mas Fajar, kita kan udah bisa membership. Oh, udah bisa membership ya? Udah. Wah, gimana sih caranya membership Mas Pras? Ya, tinggal klik aja berlangganan. Klik berlangganan. Nanti di membership ini kita akan kasih konten-konten yang lebih deep. Termasuk mungkin ini nih menjadi karyawan di atas rata-rata, mungkin kita akan masukkan ke yang membership. Oh, bisa ya. Jadi kita Bisa, nanti bisa. diajarin bareng, kita ngebedah bareng dari mulai awal persepsi tadi sampai ngebentuk SLA-nya. Ya. Gimana sih caranya dan apa yang perlu dihadirkan di setiap step by step-nya. Oh, ini rasanya spesial banget ya untuk membership. Ayo buruan daftar untuk membership supaya nggak ketinggalan, tapi juga teman-teman bisa dapat satu hal yang lebih deep, lebih konkret dari apa yang kita bahas hari ini. Gitu Mas Pras. Makasih banyak untuk waktunya di episode kita hari ini. Sama-sama. Level People tetap bertumbuh ya, tetap naik kelas, dan insya Allah kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Kita akan ngobrolin hal-hal yang katanya penting, yang pastinya obrolan itu bikin level people naik level. So, Yo. kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.